kita nggak bisa lawan itu amplop. Ngomongin Piala Dunia ke Amerika, Coach. Jadi kan yang kita hadapin ada round 4 ya, round kualifikasi keempat. Nah, peluang kita menang kira-kira menurut Coach Justin gimana nih? Ketemu Arab, Qatar ya, Coach ya, sama satu lagi. Gini. Oman. Ya, Qatar, Oman, UAE sama si Qatar, Oman, Saudi. Oh ya, Arab Saudi. Jadi gini, sepak bola itu adalah olahraga probabilitas. Kita lihat kemarin di Piala Dunia antar klub bahwa klub sebesar Inter Milan yang masuk Champions League kalah lawan Al Hilal. Kita lihat Manchester City kalah lawan itu semua bisa terjadi. Tapi kebetulan sekali kalah, kalau mereka 10 kali main mungkin 9 kali menang, kalahnya kebetulan kemarin. Nah, kalau kita bicara putaran 4, ini negara Timur Tengah semua. Kita bukan. Kita lihat rankingnya, dari 6 ini ranking paling tinggi siapa? Itu Saudi. Arab Saudi ya. Arab Saudi, iya kan? Kita pernah nggak lawan Arab Saudi? Iya. Menang kita. Sekali menang, sekali seri. Terakhir menang. Di situ ada Bahrain. Kita nggak gimana? Bahrain sekali menang, artinya kita bisa memberi perlawan ke tim Timur Tengah. Nah, yang jadi masalah kan sekarang cuaca. Nah, katanya di sana di bulan Oktober itu 30-35, mirip lah sama kita, cuman kelembapan lebih rendah daripada kita. Kita 85% itu terlalu berat untuk beberapa pemain. Jadi harusnya lebih bagus. Cuman yang kita nggak bisa lawan itu amplop. Iya. Apalagi sejarahnya kemarin terakhir kan bisa bermain ya. Kita lihatlah bahwa memang beberapa kali dilakukan kecurangan dari AFC, dari negara Timur Tengah terhadap negara kayak kita yang ingin bersaing juga lah. Dan itu mereka itu kurang ajarnya itu terang-terangan, Pak. Lawan ya. Iya. Kamu tahu. Seperti Bahrain itu kan, Coach. April tahu sponsor yang putaran 4 ini siapa? Itu Aramco dan Qatar Airways. Makanya main di dua rumah tangga. Kan nggak make sense. Hanya di Asia terjadi bahwa yang namanya netral itu main di tuan rumah mereka. Kalau kita bicara netral, mainnya di Korea dong, atau Jepang. Di Jepang dong, yang sudah lolos, atau di Uzbek lah yang udah lolos, atau Australia. Kenapa harus di tuan rumah mereka yang ikut bersaing untuk tiket Piala Dunia? Doesn't make sense di Asia ini. Oke, Coach. Di segala tadi kekhawatiran Coach tadi kita dicurangi, amplop lah dan sebagaimana. Itu berat, peluang untuk lolos berapa persen Coach kalau udah kayak gitu? Kalau kita abaikan faktor non teknis itu 60-70% kita bisa lolos. Kalau ada non teknis teknis bisa kita lawan. Ya for sure bisa. Yang repotnya non teknis ini. Bisa lebih kecil lagi Coach, peluangnya. Ya nggak tahu. Ya nggak gini. Kita ini kan, saya ini kan Reka Jelata ya, Pak. Kita aja bisa melihat bahwa kecurangan ini terjadi. Yang harus dilakukan oleh pihak Erick Thohir dan PSSI dan menteri dan lain-lainnya, lobbylah ke atas. Ke FIFA. Lobby ke FIFA? Ke FIFA bisa, ke AFC bisa, agar kita nggak kalah dengan lobby mereka, kasarnya begitu. Nggak harus main duit, tapi ada yang kita bisa. Ada diplomasi juga ya di sana. Diplomasi, sepak bola itu begitu besar sampai mereka menghalalkan segalanya untuk bisa merangkul. Tadi April bilang Vietnam sampai buka kerannya biar orang Malaysia juga buka, karena peran sepak bola itu kan peran menyatukan, membawa semua hal yang positif. Makanya banyak negara yang melakukan itu. Nah, in this case saya bilang ya silahkan lobby. Silakan lobby, mereka sudah melakukan lobbyan mereka, ya tinggal tugas. Tapi susah nggak sih, Coach? Kita kan nggak punya perwakilan di FIFA. Ya susah. Bukan. Walaupun kita nggak punya perwakilan, tapi Erick Thohir punya hubungan baik dengan Infantino. Kan udah beberapa kali. Yang saya tidak tahu, saya tidak tahu sebaik apa hubungan Erick Thohir di AFC. Yang jelas kita juga nggak punya perwakilan di AFC. Oke. Tapi ya kembali lagi,
ini masalah lobby aja. Jadi mungkin nggak, kalau secara duit kita nggak bisa ngelawan, oke? Itu fakta, ya kan? Jadi nggak usah main duit, main hal-hal yang lain lah. Persiapan lah coach ya. Kalau kita lihat persiapan, kita nanti FIFA match-nya sama Lebanon dan Kuwait gitu. Cukup nggak coach? Sementara yang lain-lain cukup. Oh cukup. Ya cukup. Gini, yang jadi masalah dengan Coach Patrick dan kawan-kawan, mereka belum memiliki satu uji coba, satu pun belum. Nanti itu dilakukan di bulan September, Pak. Pas FIFA Match Day ketemu Kuwait dan Lebanon main di Jawa Timur. Minimal mereka melihat, saya bilang, ini saya langsung teleponan sama Pak Erik, saya bilang, Pak, kenapa nggak main di luar? Biar kita menyasar. Terus beliau bilang, ya ini ada beberapa faktor sehingga kita harus main dulu. Oke, saya terima. Yang penting ketemu Kuwait, Lebanon ini udah bagus lah. Minimal di sini Patrick Kluivert dan kawan-kawan itu akan bereksperimen. Jadi jangan expect, saya nggak peduli menang kalah. Yang saya expect adalah pada saat seandainya pun kita kalah, kita udah siap ke putaran keempat. Kita sudah tahu menerapkan strategi apa. Kita sudah tahu plan B-nya apa, plan C-nya apa. Sekarang nggak ada plan B. Sekarang nggak ada plan B karena memang nggak ada waktu. Semua serba mepet. Jadi coach, mungkin ya, benar nggak kalau mungkin secara non teknis ada proses, ada kondisi seperti itu. Tapi sebenarnya secara teknis kita sudah cukup confident ya sebenarnya. Kita udah buktikan. Ini publik juga harus fair juga kan ke teman-teman masyarakat kan gitu loh. Kita sudah buktikan bukan hanya menang, tapi dari permainan kita sudah unggul. Nah ini yang penting, bukan hanya skor, permainan kita unggul. Baik, Coach, kalau Coach Justin lihat masa depan sepak bola Indonesia seperti apa, Coach? Gini ya, pelatih atau ketua PSSI lah itu keluar masuk bergantian. Kan mereka ada periodnya, 2 period. Pelatih keluar masuk, pemain keluar masuk, tapi timnas kan stay. Nah artinya hal-hal yang bagus yang sudah diterapkan oleh Erick Thohir pada suatu hari, pada saat Erick Thohir akan diganti atau mundur atau apapun alasannya, semoga proyek ini diterusin, nggak diberhentikan, dirombak total. Kita nggak akan kemana-mana karena itu sering kali terjadi. Jadi saya harap proyek naturalisasi ini atau diaspora atau whatever namanya lah, ini tetap diteruskan. Dan tim pelatih tetap diteruskan karena sepak bola itu adalah olahraga bottom up, bukan top down. Bottom up itu berproses dari bawah sampai ke atas. Jalannya sudah benar. Hanya jangan sampai ada ketua baru dirombak lagi total. Kita nggak akan kemana-mana kalau jika itu terjadi. Terus figur yang cocok untuk meneruskan sistem yang sudah dibenahi oleh Pak Erik ini siapa, Coach? Nggak tahu. Saya nggak tahu dan saya juga nggak peduli dengan figur siapa. Yang penting orangnya bisa menjalankan, meneruskan hal-hal yang bagus yang sudah ditanam oleh Pak Erick Thohir. Kalau bicara sistem yang ideal ya, supaya nanti siapapun pemimpinnya bisa berjalan dengan baik, itu seperti apa, Coach? Sistem yang ideal yang diterapkan PSSI. Yang sekarang itu udah benar. Jadi dari satu sisi juga ada kesempatan untuk menaturalisasi, tapi juga fokus ke liga dan fokus ke pembinaan. Karena kita harus sadar bahwa kedepannya jumlah naturalisasi ini akan berkurang terus. Iya kan? Tapi liga ini harus tetap, pada saat jumlah berkurang, kualitas liga semoga meningkat, makin bagus ya, sehingga akan lebih banyak pemain kita lokal yang bisa memperkuat timnas. Jangan sekarang hanya cuman Kambuaya dengan Rizky Ridho atau Marcelino, tapi harus lebih banyak. Jadi nggak perlu khawatir ini akan menggantikan pemain lokal atau tidak. At the end of the day, it's about quality. Pada saat kualitasnya bagus, pasti orang akan lihat. Mengikuti ya, Coach ya. Kita masuk ke Q&A. Ada dari, coba kita lihat, Lesmana Jati. Menurut Coach, siapa rekomendasi pemain berdarah Indonesia yang bermain di Grade A Eropa yang bisa diboyong Pak Erick Thohir? Gak ada. Gak ada. Gak ada ya, Coach? Belum ada kali, Coach? Bukan, gak ada. Bener-bener gak ada. Karena kalau sudah ada, pasti sudah digosipin. Kita bicarain Grade A ya. Kalau Grade A setahu saya gak ada. Bener-bener nggak ada. Lebih ke realistis ya, yang pemain di Grade A itu ya. Karena kalau ada PSSI pasti sudah tahu dan sudah kita pernah bahas. Dan kalau Grade A biasanya pilih timnas Belanda.
atau timnas dari negara yang event yang lebih besar. Jadi sayang sekali jawabannya itu. Gak ada. Kita next pertanyaan selanjutnya, Coach Justin, lebih penting mana pemain lokal berkembang atau prestasi instan dari pemain naturalisasi? Dua-dua penting, karena prestasi instan dari pemain naturalisasi itu jangka pendek. Nah, sementara yang itu jangka panjang. Jadi dua-dua penting. Karena kan kita nggak selesai di Piala Dunia sini aja juga, saling terkait juga kan. Jangka panjang tergantung sekarang juga. Kalau Bapak pilih mana? Sama posisinya sama. Saya ingin menunjukkan dua sosok ini. Saya mau minta Coach Justin memberikan komentar apa yang terbesit dari dua sosok ini. Satu-satu ya, Coach. Enggak, saya rasa kalau kita bicara Sintayong, saya itu nggak pernah jelekan Sintayong. Boleh dicek di semua video saya. Kita harus berterima kasih atas jasa yang dia sudah berikan. Tapi kan kita harus move on, ya kan? Sekarang Sintayong diganti oleh Patrick Kluivert, dia tolong diberikan juga, didukung juga, diberikan dia waktu. Karena sekali lagi, uji coba aja belum loh. Sudah ada yang bilang Kluivert, it doesn't make sense, nggak make sense. I mean Sintayong juga sudah 5 tahun kan, dan dengan segala alasan PSSI mengambil keputusan untuk mengganti Sintayong, itu urusan PSSI, ya tetap kita harus dukung. Jadi sekali lagi kalau mereka fans timnas yang merasa bahwa sepak bola itu nggak bisa instan, bahwa ini sebuah proses, ya kasih juga Patrick Kluivert waktu, dukung dia seperti yang mereka dukung Sintayong pada saat itu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan juga kasih tahu siapa yang harus kita undang ke depannya. Makasih Coach Justin. Makasih, sama-sama. Oke, sama-sama. Ya teman-teman, hukum ini bukan untuk memperlambat ya. Justru hukum ini langkah untuk penggerak cepat. Kalau kita pingin ke Piala Dunia nanti didapat, ya sudah sepatutnya semua pihak harus sepakat, khususnya untuk naturalisasi. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.